para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di bergunu untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti perjalanan puasa itu kan yang dicari adalah takwa. Takwa itu apa? Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah menyebutkan bahwasanya hakikat takwa itu 4. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada yang maha mulia, al-jalil. Kalau dulu kita merasa tidak ada yang mengawasi ketika kita masuk bulan Ramadan, memupuk pendidikan bahwasannya kita itu 24 jam diawasi. Orang sholat bisa pura-pura khusyuk, Allahu Akbar, dikhusyuk-khusyukkan. Baca Al-Quran biar dilihat mertua, orang sedekah biar dilihat tetangga, bisa. Tetapi khusus puasa, karena Allah sudah bilang sendiri, kul amalu bani Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana azibi. Seluruh amalan Bani Adam itu buat dirinya sendiri. Sholat, haji, sedekah, buat dirinya sendiri. Tetapi khusus untuk puasa, saya sendiri yang akan memberikan pahala. Malaikat pun gak akan tahu berapa yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga nanti pada suatu saat di hari kiamat, orang-orang yang amalnya kurang dengan puasanya mungkin akan tertolong, karena pahala puasa itu Allah sendiri yang akan ngasih. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar, kan puasa itu kan melatih sabar, akan diganjar dengan pahala yang tidak terbatas. Kemudian apa selanjutnya? Yang kedua, hakikat dari takwa itu adalah al-amalu bit-tanzil, beribadah, beramal dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan puasa. Allah memerintahkan puasa ini tidak khusus bagi imam-imam agama, ulama, enggak. Sebagaimana agama-agama yang lain, puasa itu hanya khusus bagi pemuka-pemuka agama, pertapa. Enggak semuanya wajib puasa, pendeta. Tapi khusus untuk puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, semuanya. Khusus di Islam semuanya wajib puasa. Jadi semakin memperbanyak amal-amal yang sudah diperintahkan Allah, baik yang wajib dan sunnah. Itu maknanya takwa. Kalau kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita termasuk orang yang enggan atau abai. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam bersalah, nggak ada yang bebas dari dosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, takwa itu, orang kalau nggak lengkap sifat-sifat takwa ini, maka kurang. Apa itu? Al-qanaah bil qalil. Qanaah, bersyukur terhadap
sesuatu yang kecil, tapi nikmat Allah itu sangat luas. Kenapa kecil? Karena sebetulnya nikmat Allah yang ada di dunia ini adalah cuma 1% dari 100%. Sedangkan yang 99% dalam sebuah hadis nanti akan diberikan di akhirat. 1% itu harus dibagi untuk seluruh bumi dan langit. Dibagi, makanya kecil gitu. Tetapi yang kecil ini bagi kita sangatlah besar. Dan itu akan semakin besar kalau kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin kau bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Saya contohkan, kita punya anak. Kalau kita tidak bersyukur, anak itu disia-siakan. Tetapi kalau kita bersyukur, anak itu diberi pendidikan yang terbaik, dididik akhlaknya, dididik Al-Qur'annya, dididik sholatnya, kemudian nanti begitu besar anak tersebut menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Itu harta juga begitu. Harta ketika disedekahkan, dia akan menjadi penolong bagi kita. Bersyukur, punya tetangga yang baik, kita baiki, kita tolong, saling menolong. Ketika kita dalam kesusahan, nanti dia yang akan menolong. Itu namanya bersyukur. Diberi rizki yang sedikit digunakan untuk kebaikan-kebaikan, tidak disia-siakan, itu namanya bersyukur. Sehingga orang-orang yang kita berikan sedekah, orang-orang yang kita tolong, itu akan menjadi penolong bagi kita. Kemudian yang terakhir, sifat orang bertakwa itu adalah al-istidad biyaumil akhir. Yang terakhir, punya persiapan untuk hari akhir, keabadian, akhirat. Karena dunia itu sangat singkat, dan yang singkat ini adalah untuk mempersiapkan akhir. Kalau digambarkan dalam sebuah perjalanan, sejauh-jauhnya perjalanan itu kan ada jaraknya ya. Tetapi kalau di tujuan perjalanan kita tidak ada yang kita kenal, umpamanya kita mau ke Jakarta, nggak ada yang dikenal di sana, tersesat. Sama juga ke akhirat. Kalau di akhirat itu tidak ada yang kita kenal, tersesat. Satu-satunya manusia yang bisa dan mungkin untuk dikenal dan mengenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenal Rasulullah? Perbanyak salawat agar kita dikenal oleh Nabi. Ketika kita tidak ada penolong sama sekali, syafaat Nabi itu yang akan menolong kita. Itulah maknanya takwa. Jadi ada 4 ciri-ciri takwa yang mungkin harus kita kejar selama kita beribadah, baik ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, istidad biyaumil akhir. Yang ketiga, asyukru bil al-qanaatu bil qalil. Al-amalu. Jadi yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah beramal atas apa-apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Yang ketiga, qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang terakhir, bersiap-siap untuk hari akhir. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.